Beliau sendiri mengaku bidoati fil hadits musjad, perbendaharaan ilmuku dalam masalah hadis sedikit sekali, sangat sedikit. Ini pengakuan beliau, karena beliau menghabiskan waktu untuk belajar filsafat. Ini 8 penjelasan tentang tuduhan bahwa Al-Imamul Ghazali tidak mengerti ilmu hadis. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita perlu tahu siapa sosok yang satu ini. Beliau adalah ulama dengan segudang karya dan jasa untuk kaum muslimin yang tidak ada satupun yang meragukan bagaimana peran beliau untuk dunia Islam. Beliau adalah sedikit ulama yang digelari dengan Hujjatul Islam, sang hujahnya Islam. Ulama dengan gelar sementereng ini tidak mungkin bisa dikatakan bahwa dia adalah ulama yang tidak paham ilmu hadis. Kalau bicara tuduhan kepada para ulama itu sudah biasa. Imam Ghazali, kunyah beliau adalah Abu Hamid. Antum yang pernah belajar di pesantren, yang tidak bermanhaj salaf, insya Allah tahu dan pasti pernah dengar siapa beliau. Seolah tidak ada ulama kecuali beliau, atau ulama nomor 1 gitu. Padahal beliau sendiri mengaku bidoati fil hadits musjad, perbendaharaan ilmuku dalam masalah hadis sedikit sekali, sangat sedikit. Ini pengakuan beliau, karena beliau menghabiskan waktu untuk belajar filsafat. Salah satu yang terkena syubhat filsafat adalah Imam Ghazali, Abu Hamid. Dan beliau menyesal di akhir kehidupan beliau, bertaubat ya. Tapi sayang tidak ada kitab beliau yang menjadi saksi. Beda dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Untuk Abu Hasan Al-Asy'ari setidaknya ada kitab atau kutaib ya, tipis, yang menjadi saksi bahwa beliau taubat ke manhaj salaf. Adapun Imam Ghazali tidak ada saksi berupa tulisan. Nah, saksinya hanya di akhir kehidupan beliau, saat beliau wafat, tidak jauh dari beliau, atau beliau sedang memeluk Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Artinya di akhir kehidupan beliau mulai belajar hadis. Tapi yaitu tadi, di akhir kehidupan beliau, tidak dari muda. Dari muda beliau menghabiskan waktu untuk belajar filsafat, dan ini sangat merugikan. Adapun kitab beliau yang sangat terkenal adalah Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Wa mala'ahu bil ahaditsil batilah. Al-Ghazali memenuhi kitab Ihya Ulumuddin ini dengan hadis-hadis batil. Al-Hafidh Al-Iraqi yang menyempatkan diri untuk meneliti hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin, beliau menemukan 1.900 sekian, hampir 2.000 hadis-hadis yang la aslalahu, tidak ada asal usul, belum yang dhaif, belum yang maudhu. Ini baru yang la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ya sangat wajar, karena beliau sendiri mengaku tadi bahwa perbendaharaan ilmu hadisku sangat-sangat sedikit. Bahkan saya sempat membaca sedikit, beliau pernah menulis bahwa ketika kita membaca Al-Quran dan tidak ada apa-apa di hati kita, tidak gemetar, tidak khusyuk, tidak menangis gitu. Sementara ketika membaca syair
atau mendengarkan syair tentang surga, tentang neraka, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama lah ya. Lalu kita meneteskan air mata, bergetar hati kita, maka detik itu syair lebih baik dari Al-Quran. Mendengarkan syair itu lebih baik daripada mendengarkan Al-Quran. Membaca syair itu lebih baik dari membaca Al-Quran. Ya, ini berangkat dari mana? Keberanian ucapan ini berangkat dari mana? Dari ra'yu. Karena tidak yakin dengan dalil, tidak yakin dengan sabda Nabi. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan. Mana ada membaca syair satu huruf 10 kebaikan? 5 juga tidak, 1 juga tidak ya. Lebih sikoh dengan ra'yu, dengan kenyataan, dengan hasil. Sabda Nabi seolah dibuang. Bagaimana kita membuang sabda Nabi, tidak yakin dengan sabda Nabi, sementara Nabi mengatakan membaca Al-Quran nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, cuman alif lam mim sudah 30 kebaikan. Ini dibuang, ini tidak dihiraukan gara-gara tertarik dengan tangisan tadi. Wa huwa la ya'lamu butlanaha, sementara beliau tidak tahu kebatilan hadis-hadis itu. Orang bukan ahlul hadis ya. Dan dalam hal ini ketika berbicara tentang satu hadis, maka tidak boleh dianggap, tidak boleh didengar. Ya jangankan beliau ya, yang jauh, yang dianggap, yang ditulis sebagai ulama-ulama besar, Ibnu Hazm Al-Andalusi, ketika beliau berbicara tentang hadis tidak dianggap. Ketika beliau berbicara tentang fikih, ya. Tapi ketika beliau berbicara tentang hadis, tidak, karena memang bukan ahlul hadis ya. Oleh karena itu ucapan beliau bahwa hadis yang mengharamkan musik adalah dhaif, ucapan beliau tidak bisa diterima karena beliau bukan ahlul hadis. Ini 8 penjelasan tentang tuduhan bahwa Al-Imamul Ghazali tidak mengerti ilmu hadis. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita perlu tahu siapa sosok yang satu ini. Beliau adalah ulama dengan segudang karya dan jasa untuk kaum muslimin yang tidak ada satupun yang meragukan bagaimana peran beliau untuk dunia Islam. Beliau adalah sedikit ulama yang digelari dengan Hujjatul Islam, sang hujahnya Islam. Ulama dengan gelar sementereng ini tidak mungkin bisa dikatakan bahwa dia adalah ulama yang tidak paham ilmu hadis. Kalau bicara tuduhan kepada para ulama itu sudah biasa. Bahkan Imam Abu Hanifah itu pernah dikatakan tidak mengerti ilmu hadis dan bahkan tidak menghafal Al-Quran. Jika saling kritik itu dilakukan oleh para alim, maka kita jangan ikut campur. Tetapi apabila pelakunya adalah orang awam yang jahil, kemudian sok dalil, maka kita wajib untuk meluruskannya. Yang kedua, kalau dituduh Al-Imamul Ghazali tidak mengerti ilmu hadis karena karya beliau yaitu Ihya Ulumuddin memuat beberapa hadis-hadis lemah, bahkan yang dituduh sebagai hadis palsu, itu telah dijawab oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab beliau Ta'rif Al-Ahya bi Fadail Ihya, yang intinya beliau mengatakan yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu bukanlah hadis-hadis palsu sebagaimana yang dituduhkan. Kalau toh ada hadis palsu di dalam kitab beliau tersebut, itu jumlahnya sangat sedikit dan diperbeda-pendapatkan oleh para ulama. Tuduhan bahwa kitab Ihya sengaja memuat hadis-hadis lemah itu adalah tuduhan yang tidak benar. Karena hadis dhaif itu boleh digunakan dalam masalah fadilah amal. Sedangkan genre kitab Ihya itu adalah kitab penyucian jiwa dan itu termasuk fadailul amal. Yang ketiga, tuduhan beliau tidak menguasai ilmu hadis. Sekarang coba mari kita telisik. Kitab Ihya itu bukanlah kitab hadis. Meskipun demikian, di dalam kitab ini memuat tidak kurang 4.800 hadis. Yang ini berarti kitab ini memuat begitu banyak hadis, bahkan lebih banyak daripada beberapa kitab-kitab hadis, termasuk Al-Muwatta. Itu hanya memuat 1.720 hadis. Bahkan kitab Ihya itu hadisnya bisa lebih banyak daripada Sunan Ibnu Majah yang hanya memuat 4.300-an hadis. Sejumlah 5.000-an hadis ini belum ditambah penguasaan Imam Al-Ghazali terhadap hadis-hadis hukum yang beliau gunakan untuk membahas fikih Syafi'i. Yang tentu hadis-hadis hukum yang beliau kuasai akan lebih banyak daripada 4.800 hadis yang beliau cantumkan di dalam kitab Ihya.
Sebagai catatan pula, kita perlu mengetahui, ulama dahulu tidak akan mungkin mencantumkan sebuah hadis kecuali mereka telah menghafalnya dengan baik. Berbeda dengan hari ini, yang orang bisa menulis karya berjilid-jilid hanya dengan modal copy-paste. Yang keempat, kita perlu melihat bagaimana karya Al-Imam Al-Ghazali yang lainnya. Jangan hanya fokus ke Ihya. Al-Imam Al-Ghazali itu bukan hanya menulis karya kaitannya dengan ilmu akidah, tazkiyatun nufus, dan fikih. Ternyata beliau juga memiliki perhatian dalam ilmu hadis. Jika antum hendak mengatakan Imam Ghazali tidak paham ilmu hadis, sebaiknya antum membaca karya beliau terlebih dahulu yang berjudul Al-Mankhul fi Ta'liqat Al-Usul, atau kitab beliau yang berjudul Al-Mustashfa min Ulumil Usul. Di situ Anda akan bisa mengetahui apakah yang berbicara itu mengerti ilmu hadis atau tidak. Yang kelima, Al-Ghazali itu juga berguru kepada para ulama-ulama yang merupakan ahli hadis. Al-Imam Suyuti dalam kitab beliau menjelaskan, Al-Imam Al-Ghazali itu berguru kepada beberapa ahli hadis. Beliau belajar Bukhari dan Muslim kepada gurunya yang bernama Al-Hafidh At-Tusi. Demikian juga sebuah riwayat menyebutkan kalau beliau belajar Sahih Bukhari itu kepada Imam Abu Sahal Muhammad bin Abdullah Al-Hafsi. Dan beliau juga mempelajari Sunan Abu Dawud kepada seorang ulama yang bernama Abu Fath Al-Hakim At-Tusi. Yang keenam, ungkapan beliau, bidu'ati fi ilmil hadisi misjah, kemampuanku dalam ilmu hadis itu terbatas, itu adalah ungkapan ketawaduan. Jika ungkapan ketawaduan seperti ini kita pahami secara keliru, maka akan banyak ucapan-ucapan dan ungkapan ulama yang lain juga akan kita pahami secara keliru. Seperti Al-Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan, uhibbus sholihin walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku bukan bagian daripada mereka. Apakah dengan ucapan Imam Syafi'i ini akan kita simpulkan kalau Imam Syafi'i adalah orang fasik karena dia sendiri mengakui kalau dia bukan orang soleh? Yang ketujuh, kalau kita hendak mengatakan bahwa kemampuan Imam Al-Ghazali dalam ilmu hadis terbatas, karena antara para ulama itu beda spesialisasi. Kemampuan ilmu hadis beliau itu sedikit, karena dibandingkan dengan raksasa-raksasa keilmuan dalam ilmu hadis. Orang seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, atau mungkin Imam Az-Zahabi, dan lain sebagainya. Tetapi jangan kemudian dipahami kalau beliau tidak mengerti ilmu hadis, apalagi diukur dan ditakar dengan kemampuan orang-orang hari ini. Cobalah antum membaca karya beliau Jawahirul Quran misalnya, atau karya beliau Munkit Minad Dhalal. Kalau antum membaca dua karya ini, antum akan berpikir ulang untuk mengatakan kalau beliau tidak mengerti ilmu hadis. Bahkan kemampuan beliau bisa dikatakan jauh di atas rata-rata para doktor jurusan hadis hari ini. Apalagi seperti kita yang cuma LC, lucu-lucu, langsung ceramah ini. Yang selanjutnya, kalau Al-Imam Al-Ghazali dituduh tidak mengerti ilmu hadis, hanya karena sebagian karyanya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, memuat beberapa hadis-hadis lemah. Lalu bagaimana dengan karya ulama yang lain yang juga melakukan hal yang sama? Sebut misalnya karya salah seorang ulama besar, Abu Lais As-Samarkandi. Beliau punya kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab tersebut memuat begitu banyak hadis-hadis dhaif, bahkan yang juga tertuduh palsu. Demikian juga kitab Ar-Ruh, karya Al-Imam Ibnu Qayyim, juga memuat begitu banyak hadis-hadis yang sangat bermasalah. Namun, tidak kita dengarkan dari orang-orang ini suara yang mengatakan kalau Imam Ibnu Qayyim tidak paham ilmu hadis. Tapi begitulah anehnya orang-orang ini. Mereka mudah sekali mengkuliti ulama yang lain yang berbeda dengan kelompoknya. Tentu yang seperti ini adalah cara beragama yang cacat dan tidak layak untuk diikuti.